pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Mengadang pengendara seorang begal di Merauke diringkus polisi. Dinas Perikanan Mimika sita 8 ton ikan ilegal. Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan imunisasi polio di Jayapura. Ahmad, pemuda 22 tahun, terpaksa berurusan dengan polisi di Merauke karena melakukan pembegalan. Begal ini diringkus polisi karena membegal seorang ibu rumah tangga saat berkendara di Jalan Manunggal. Pelaku diringkus polisi di rumahnya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan pelaku terancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Kita masih menunggu atau menganalisa kembali apakah ada laporan-laporan polisi, baik itu yang sifatnya sudah dilaporkan secara resmi maupun pengaduan-pengaduan yang memang nanti bisa berkaitan dengan pelaku ini. Jadi kita masih mendalami. Ini memang baru pertama kali, itu yang sejauh ini. Untuk uang ini digunakan untuk sehari-hari dan juga untuk mengkonsumsi miras. Pelaku kriminal yang terungkap di Polres Merauke semuanya dalam pengaruh minuman keras. Oleh sebab itu polisi pun meminta warga bila mengetahui adanya tempat yang menjual miras lokal agar dapat melapor ke polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyita 8 ton ikan dari salah satu kapal asal Jakarta di dermaga pendaratan ikan. Kapal tersebut bekerja sama dengan para bakul membongkar muatan ikan tanpa melapor ke Dinas Perikanan, PPI, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan memastikan ikan jenis tongkol dan toras tersebut ilegal dan pemilik kapal sengaja tidak melapor ke Dinas Perikanan untuk menghindari biaya PNBP. Kapal Jakarta yang kerjasama dengan para bakul. Nah, mereka ada turunkan ikan tanpa dilaporkan kepada kita pemerintah daerah, dalam hal ini petugas TPI. Jadi itu sudah dari PSDKP sudah buat berita acara. Terus itu yang menyangkut ikan ilegal. Kemudian kapalnya juga yang kemarin turunkan sudah dibuatkan berita acara. Jadi ikan itu intinya kita sita, lalu nanti kita lelang, kemudian semuanya kita store ke kas negara, ke kas daerah. Berapa banyak ikannya? Ikan sekitar hampir 8 ton. Jenis ikannya apa yang ditahan? Ikan cakalang sama ikan tongkol dan ikan toras, 2 jenis. Nah, sesungguhnya mereka ini kan ingin menghindar dari PNBP tangkap terukur itu. Ini kan ada kementerian atau dari pusat, mereka punya semacam kebijakan baru, aturan baru menyangkut tangkap terukur. Jadi semua hasil tangkap itu harus dilaporkan sehingga masuklah pajak kepada negara. Dinas Perikanan berencana akan melelang ikan sitaan tersebut dan hasil lelang akan disetor ke kas daerah. Untuk memberikan efek jera, Dinas Perikanan tidak mengizinkan kapal tersebut berlayar selama 1 bulan. Dinas Perikanan Mimika sudah berkali-kali memberikan imbauan kepada para pengusaha ikan ilegal, namun masih saja melanggar. Kepala Dinas Perikanan berharap kejadian ini tidak terulang lagi.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tim SAR gabungan belum menemukan kapal Cita 20 yang hilang kontak bersama 12 ABK. Untuk membantu operasi pencarian, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang KRI Teluk Lada 521. Kapal Cita 20 berlayar dari Mimika membawa material pemancar komunikasi menuju Yahukimo. Sejak hari pertama, tim SAR sudah menyusur rute yang dilalui kapal dari Kabupaten Mimika hingga Kabupaten Asmat, namun hingga hari ini belum membuahkan hasil. Sejauh ini, TNI Angkatan Laut sudah mengerahkan ratusan anggota untuk memantau pencarian kapal Cita 20, bahkan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Pencarian LCT Cita 20. Dengan kondisi cuaca saat seperti ini, kami akan melaksanakan pencarian secara maksimal sampai dengan dinyatakan kapal itu selesai untuk dinyatakan pencarian. Jadi kita akan maksimalkan untuk melaksanakan pencarian baik dari Basarnas maupun Lanal. Keluar dari MPMT kami langsung bergerak ke Agats, ya kurang lebih 105 nautical mile. Kurang lebih ditempuh dengan waktu hampir 8 jam dengan cepat KRI Teluk Lada 13 knot. Kalau personel kami ada di kapal ini kurang lebih 115 orang. Selama penyisiran, selama linla itu, personel saya akan memanfaatkan dengan teropong yang ada, kemudian juru radar akan memantau radar dengan maksimal dengan menggunakan EXIS juga. Tim SAR gabungan bersama kapal KRI Teluk Lada akan memperluas area pencarian dari perairan Kabupaten Mimika hingga perairan Asmat, Papua Selatan. Kapal Cita 20 Sabtu lalu hilang saat bertolak dari Mimika dengan tujuan Kabupaten Yahukimo. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.